Gempa besar mengancam Indonesia. Kata BMKG, tinggal menunggu waktu. BMKG memperingatkan gempa megatrust tinggal tunggu waktu untuk mengguncang Indonesia. Gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang mengguncang Gunung Kidul, Yogyakarta. Pasca gempa besar bermagnitudo 5,6 pada Senin kemarin, kawasan Cianjur, Jawa Barat masih terus diguncang gempa susulan. Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Kondisi geografis ini membuat kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk melindungi kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak. Kalian tahu nggak bencana alam yang ada di Indonesia? Banjir, gempa. Nah, kalau kalian tahu tentang gempa bumi, apa yang kalian lakukan ketika terjadi gempa bumi? Nggak tahu. Emang harusnya ngapain? Kamu tahu nggak kalau misalkan ada bencana gempa, harus ngapain? Aku nggak tahu. Apa harus lari atau diam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihat Solihat, Kepala Sekolah SDN 077 Sejahtera, Kota Bandung. Saat ini, SDN 077 Sejahtera sedang mengadakan mitigasi bencana, di mana seluruh siswa, guru itu semua berkolaborasi. Bagaimana sih ketika kita menghadapi sebuah bencana? Kenapa? Karena bencana itu bisa datang kapan saja. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama, yaitu melindungi keselamatan siswa dan guru, serta meminimalkan resiko kerugian akibat bencana, resiko kecelakaan, dan lain sebagainya. Dengan memberikan edukasi yang sederhana namun efektif, anak-anak dapat belajar untuk mengenali tanda-tanda bencana, kemudian mengetahui langkah-langkah perlindungan dirinya, dan mengikuti prosedur evakuasi yang benar. Tidak hanya itu, program mitigasi bencana juga dapat membangun mental yang tangguh pada anak. Ketika mereka tahu apa yang harus dilakukan, rasa takut dan panik dapat berkurang. Hal ini sangat penting agar mereka, anak-anak kami, mampu mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi situasi darurat, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah atau di mana saja. Bagaimana sih langkah-langkah kita untuk mengadakan mitigasi bencana ini? Yang pertama, kita dari sekolah, pihak sekolah membentuk tim membentuk tim mitigasi bencana. Nah, tim ini membuat surat kepada Diskar PB, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Kita bersurat kepada Diskar PB untuk minta dipandu pelaksanaan mitigasi bencana di sekolah. Kemudian dari Diskar PB ada jawaban kapan sekolah kita akan diadakan mitigasi bencana. Kebetulan di sekolah kami kemarin jatuhnya tanggal 5 Desember, hari Kamis 2024. Sebelum ke hari H, kita dengan tim menentukan kemana jalur evakuasi, kalau yang lantai 2 kemana, ke arah tangga, kemudian akhirnya titik kumpul ada di lapangan. Karena kami punya 3 lapangan, ada lapangan paling besar, titik kumpul 1, ada lapangan di depan kelas ruang C, gedung C itu titik kumpul 2, dan ada juga di depan ruang guru atau masjid, itu titik kumpul 3. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya pertama kali kita anak-anak dikumpulkan di lapangan bahwa kita akan mengadakan mitigasi bencana. Nah, setelah anak-anak paham, lalu anak-anak masuk ruangan. Anak-anak mendapatkan penjelasan dari pihak Damkar itu bagaimana tanda-tanda bencana, khususnya yang kami peragakan ini adalah bencana gempa bumi. Guru memberikan tanda lewat bel. Anak-anak, bagaimana hari ini pembelajaran seru tidak? Anak-anak
detik pertama itu tandanya anak-anak lindungi kepalanya dan masuk ke kolong meja. Setelah 20 detik itu nanti ada bel panjang lagi, anak-anak silahkan keluar untuk cari melalui jalur evakuasi. Anak-anak evakuasi. Terutama yang di lantai atas, lantai 2. Itu yang harus tertib karena bisa saja anak saling dorong itu malah celaka di tangga. Nah, setelah itu anak-anak menuju titik kumpul di lapangan. Nah, bagaimana peran Bapak Ibu Guru? Bapak Ibu Guru ngecek siswanya, setiap wali kelas itu ngecek siswanya apakah komplit, apakah semua siswa ada. Kalau dinyatakan ada yang hilang, maka dicari ke ruangan kelas. Jangan-jangan anak-anak itu ada yang timpa reruntuhan atau dan lainnya. Nah, kalau dicari sampai ketemu, sampai yakin bahwa anak itu ketemu, dan kalau sudah ketemu diberikanlah pertolongan, lalu dibawa ke lapangan, ke titik kumpul. Nah, kepala sekolah dan guru itu betul-betul harus mengecek seluruh siswanya dan dipastikan semua siswanya itu selamat. Jika ada gempa, kita harus tahu bagaimana mengatasinya. Seru karena ada simulasinya. Senang karena ada damkar datang ke sekolah. Ya, dengan adanya mitigasi hari ini ternyata membawa dampak positif. Salah satunya anak-anak menjadi lebih tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi bencana. Minimal mereka sudah bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan adanya mitigasi bencana, anak-anak sangat antusias sekali. Dengan adanya mitigasi bencana ini, anak-anak jadi lebih tahu ketika nanti akan ada bencana gempa. Ini sangat bagus sekali. Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik dari tim mitigasi bencana ini yang terdiri dari pihak sekolah dan pihak Diskar PB, pelaksanaan mitigasi bencana di SDN 077 Sejahtera ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.